Hai, perkenalkan nama saya Angel Giantarisa Putri Guntur dengan NIM 2025-83138. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu masalah nutrisi yang paling umum di dunia, namun kompleks secara biokimia, yaitu anemia defisiensi besi. Kita tidak hanya akan berbicara soal kekurangan darah, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana tubuh kita mengelola mineral besi dari tingkat seluler ke tingkat sistemik. Pertama, mari kita kenali musuhnya. Anemia defisiensi besi terjadi ketika mineral besi di dalam tubuh menurun drastis, sehingga produksi dari hemoglobin terhambat. Kita dapat melihat ciri-ciri orang yang terkena anemia defisiensi besi. Kita bisa melihat dari 5L, yaitu lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. Namun, secara klinis kita dapat melihat mulai dari konjungtiva palpebra yang pucat hingga atrofi papi lidah yang membuat lidah itu tampak licin. Jadi kondisi ini tuh bisa membuat tubuh kita menandakan, kita bisa melihat dari kuku kita. Jadi kita itu bisa menjadi tipis dan berbentuk cekung seperti sendok. Kalau pada anak-anak, ini bahkan bisa mengganggu kognitif dan konsentrasi belajar mereka. Bagaimana sih mineral besi bergerak di dalam tubuh kita yang kita makan? Mineral besi yang kita makan, baik dalam bentuk heme maupun non-heme, dia itu akan masuk melalui sistem pencernaan, dan penyerapan utamanya terjadi di duoden. Di permukaan sel usus, besi non-heme itu yang masih dalam bentuk feri harus diubah dulu menjadi fero oleh enzim duodenal sitokrom B. Setelah menjadi fero, besi akan masuk ke dalam sel melalui gerbang DNT1, yaitu atau divalent metal transporter 1. Di dalam sel, besi itu punya dua pilihan. Yang pertama disimpan sebagai tabungan besi, dan yang kedua dikeluarkan ke pembuluh darah melalui gerbang yang bernama ferroportin. Di dalam darah, besi itu tidak boleh berjalan sendirian karena sifatnya beracun. Jadi dia itu harus digandeng atau berjalan bersama oleh protein pembawa yang bernama protein transferin. Lalu apa sih yang mengatur perjalanannya? Jadi ada sebuah hormon yang mengaturnya, namanya hepsidin. Hepsidin itu diproduksi oleh hati dan tugasnya itu sebagai rem utama metabolisme besi. Mekanismenya itu sangat elegan. Hepsidin dia itu akan berikatan dengan ferroportin dan menyebabkannya terdegradasi. Artinya, jika kadar hepsidin tinggi, pintu besi itu akan tertutup dan besi tidak lagi diserap atau dilepaskan dari gudang penyimpanan. Pada kasus anemia defisiensi besi, tubuh kita tuh melakukan adaptasi yang sangat hebat. Produksi dari hepsidin itu sendiri akan ditekan hingga menjadi sangat rendah. Mengapa? Ya agar pintu ferroportinnya terbuka lebar. Jadi ketika pintu ferroportinnya terbuka lebar, setiap bulir besi yang masuk dari makanan itu bisa langsung diserap maksimal ke dalam darah untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Kita kan sudah membahas tentang gejala 5L. Lalu, apa sih hubungan dari semua metabolisme ini dengan gejala 5L yang tadi? Ketika mineral besi habis, sumsum tulang itu dia tidak punya bahan baku untuk membuat heme. Akibatnya, sel darah merah yang terbentuk ukurannya akan menjadi kecil dan warnanya akan menjadi lebih pucat karena kurang hemoglobin. Sel yang terbentuk ini, yang ukurannya kecil dan pucat, dia itu tidak akan bekerja secara optimal karena dia tidak mampu menjadi oksigen. Jadi, inilah penyebab jaringan di dalam tubuh kita itu dia mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen yang kita rasakan sebagai rasa lelah yang luar biasa atau gejala 5L yang tadi. Lalu bagaimana cara kita menangani? Kita bisa memberikan atau mengonsumsi suplemen zat besi. Namun, ada tips klinis yang penting. Zat besi itu dia paling baik diserap dalam suasana yang asam. Jadi, vitamin C merupakan temannya. Kita harus menghindari mengonsumsi zat besi bersamaan dengan mengonsumsi kopi ataupun teh, karena saat taninya itu dia bisa mengikat besi dan menghambat penyerapannya di dalam tubuh. Oke teman-teman, jadi anemia defisiensi besi itu dia tuh bukan sekedar masalah asupan saja ya, tapi gangguan pada keseimbangan dinamis metabolisme dan regulasi hormon pada tubuh kita. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa memberikan intervensi yang tepat bagi pasien. Mungkin itu saja yang ingin saya bahas pada video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat.